Ujar gurunya nyambat muridnya, ikam mun aku diundang orang rumah, ikam jangan duduk higa aku. Menelun duduk bro aja. Kau duduk parak dapur, parak padu. Bapak ulun situ, lihati makanannya. Amun makanannya ayam daging, kam kode aku kayak ini nah. Jadi mau kayak ini kan itik, ayam, sapi, bari orang sugih, amplop ganal. Berarti aku ceramah 2 jam. Amunnya apa mang bro? Atau bubur kacang, genggam kayak ini nah. 5 menit ampih aku ceramah. Tulah kayak sok diundang orang. Duduk semurid di parak dapur, parak padu. Toleh gurunya, kayak ada mengkode-kode. Dia gurunya bungolnya kan ya. Toleh gurunya pulang, kayak ada mengkode juga. Orang bahari rupanya dalam talam tuh asal makanan tuh ditudung orang koran. Kada tahu isinya apa. Nak membuka supan, cilingi gurunya, bila mengkode. Lihatnya ada bekas plastik-plastik di higa talam. Jadi berkira-kira aja si murid. Guru, ya jagurunya. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah. Kita haturkan kepada Allah yang atas izin Allah kita berataan kawa berkumpul pada saat ini, pada detik ini. Karena kasih sayang Allah lah biar kawa berduduk di sini. Karena kasih sayang atas segala nikmat yang Allah berikanlah kita kawa mengadakan acara pada siang hari ini. Kalaulah Allah kada izinkan orang tu duduk di tempat yang mulia ini biar bersampuk dapur masalah kada kawan tulang. Tapi kalau sudah Allah pilih manusia itu hadir di tempat yang mulia, biar rumah di ujung kampung, biar kurangnya toha, biar berjalan bungkuk sampai saja ke sini. Namun Allah kadang menghendaki orang itu duduk di majelis ilmu biar orangnya gagah, orangnya sehat, rumah sekilan aja dari acara kada mau tolak. Karena Allah kada memilih. Lalu kita yang tulak syukur ganal dengan Tuhan. Salah satu nikmat yang ganal Allah pilih kita. Orang kalau dipilih baik, barang kalau pilihan bagus. Karena sudah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Kalau Allah menghendaki diri seseorang itu pacang baik, Allah berikan kepahaman tentang hal ilmu agama dengan diri. Bukan paham tentang ilmu agama saja, cenderung hatinya duduk di majelis ilmu agama akan ada di dalam dirinya. Di mana ada pengajian tulak, di mana ada acara maulid, acara mi'raj tulak, di mana ada haul orang-orang soleh tulak, karena dia dipilih oleh Allah ingin menjadikan kita ini orang yang baik. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ada kawan diapai menurang dasar kada hendak tulak. Dan orang yang duduk di majelis ini dasar pilihan. Amun Allah kada memilih sekali lagi kada mau tulaknya. Ayo menor aja tuh orang mulai sudah kau aja tulak ya. Kaunya bakal aja kena aja belum habis film Indosiar nek. Nonton Indosiar aja ya. Habis Indosiar habis orang beracara. Napa minor kada tulak ya tanggung ya kada habis filmnya. Allah kada menghendaki. Yalah. Dan apabila Allah juga kada menghendaki orang itu ikut serta di dalam acara kayak ini, yang kada mau menyumbang juga. Ayo juga orang nyumbang Pak Haji, seorang sugih, kada ya aku mun acara nangka ini aja rasa kulir menyumbang. Aku mun beorkesan, ayo hakin aku nyumbang ya. Berarti Allah kada hendak memakai duitnya ke sini. Duit orang yang menyumbang pakai haul, pakai mi'raj itu duit pilihan. Berarti duit orang itu berkah. Menandakan rezeki kita berkah dan kadanya tuh Pak, apakah rezeki ini ada kita dijalankan di jalan Allah atau kada? Amun kada, oh berarti kada berkah duit. Duit kita dapat seminggu 100.000, tapi 100.000 ada sebahagian menyumbang untuk di jalan Allah, itu menandakan yang 100 itu berkah. Sama liar berisi duit sarupiah kada suah menyumbang kebaikan, hanya digunakan poya-poya masalah dunia, tuh duit kada berkah. Itu aja dah. Jadi alangkah untungnya pian di sini yang begawi bahuma, yang anu bani ada rezeki sedikit kita sumbangkan dalam acara ini, itu bentuk cinta kita kepada para aulia dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih Pak Aimun hendak selamat gara-gara amal kita nih jauh.
Kada usah kita mau ukur kawan sebelah, ukur kita aja. Yuk kita hitung kita masing-masing. Sehari semalam 24 jam. 24 jam sekarang kita potong dulu. Ini belajar menghitung, ulun belajar menghitungnya. Jangan menghitung duit aja, boy. Hitung amal. 24 jam sekarang potong guring. Guring kita misalnya yang kada tapi pengguring anggap aja lah 7 jam. Amun yang pengguring itu kan kalau dihitung lagi. Sama malaman guring aja. Sungsung guring melalur aja bangun. Jadi guring waktunya tuh usianya hanya dihabiskan pakai guring aja. Guring misalnya 7 jam. Bangun guring amun silantih nyambet urang. Tahan aja nyambet urang tuh 4 jam. Dudukan diambin kayak itu nah. Lapau mentong. Berkeliling memandir dari sini dahulu dari Sungai Tuan Hulu bepandir. Menyasar ke hilir. Menyasar karena sampai ke mana-mana tuh. Hujung-hujungnya sampai ke banjir. Bebulik pulang pemandirin ke sini. Apa yang dipandirkan? Nyambet kurang aja terus. Tahu ke mamat, nyepa aja mamat. Tuh orang sebelah kawin pulang. Urang laki urang kawin maraya. Asal jangan laki awak. Jangan ngurus laki urang. Kena laki seorang diurus urang. Laki urang hendak kawin 10 maraya. Itu kan laki urang. Laki-laki mau urus kita aja. 4 jam mandirkan orang aja. 7 tambah 4 sudah 11 jam. Belum lagi pakai begawi, belum lagi pakai yang benda sia-sia, belum lagi yang ketujuh bedum digerdu sama malaman bedum aja bergantung becapit, nah habis sampai ke muha dicapit. Sekarang kalau dihitung dengan amal pantas kada kita nih kalau hendak masuk surga. Sembahyang pulang belum tentu dia terima. Sembahyang kena ada yang belang kambing, ada yang belang macan. Belang kambing misalnya maghrib isya aja sembahyang subuh kada. Ada juga yang kada bebelang sama sekali. Kada sing sembahyangan. Sembahyang Jumat aja. Masih lah, ada juga sembahyang setahun 2 kali. Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha. Tugin bulik nyuntan sandal orang. Jab ini mapa sandal bagus. Khutbahnya malah jeri, ambilkan baik, buang yang buruk ya. Ampun ku buruk ya ku buang. Ini laki hungang ini, boy. Ayo. Sekarang kalau hendak selamat gara-gara amal kita nih jauh panggang dari api. Tapi guru kami satu harapan kita. Modal cinta kepada Nabi Muhammad jangan sampai hilang. Modal cinta dengan orang soleh jangan hilang. Modal cinta dengan para aulia jangan hilang. Kenapa? Karena cinta bisa menghantarkan kita ke surga bersama orang yang kita cintai. Seorang sahabat Badui pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Bila hari kiamat? Aja Nabi, "Mepakau nakon hari kiamat?" Banyak sudah amal. Tidak amal, ulun amal bisa saja. Tapi ulun ada satu amal ya Rasulullah. Apa aja Nabi? Nih, hatiku cinta dengan pian. Apa aja Nabi? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Kada secara langsung Nabi memanggilkan dengan sahabat lain. Yakinlah wahai sahabatku, ini orang kena dengan aku di surga karena modal cinta kepada diriku. Maka dari itu hari ini bukti cinta kita pada hari ini. Panas duduk di sini dengar orang ceramah. Telinga panas juga mentakan dirasa-rasakan ini untuk Nabi Muhammad memeriahkan menyenangkan hati Nabi Muhammad dengan satu harapan kita mudah-mudahan di surga kawa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun surga itu buai kada kawa diukat dengan kata-kata, kada kawa dikisahkan nikmatnya, tapi kenikmatan surga tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpul kita di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita korbankan saat ini nih tidak apa-apanya kalau dibandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad. Rasulullah itu dengan kita nih Pak sayangnya luar biasa. Kada kawa kita bandingkan dengan cinta kita saat ini. Kenapa? Nabi Muhammad hendak wafat yang ditanyakan Jibril kayak apa amun aku meninggal dan aku wafat umatku kayak apa Jibril? Sampaikan kepada Allah apa jaminan untuk umatku. Ujar Jibril, Allah menjamin umat engkau ya Rasulullah pertama kali masuk ke surga diharamkan umat yang lain. Senyum Nabi Muhammad mendengar itu. Setelah Nabi Muhammad itu pian dibangkit dari kubur, yang dunia ini sudah rata dengan tanah. Lalu jar Allah Ta'ala, bangkitkan kekasihku Muhammad. Pertama orang kali yang dibangunkan kenaan hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Setelah dibangunkan dari kubur, Nabi menyapu matanya dari debu-debu. Apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Jibril, aina ummati ya Jibril? Umatku mana? Nabi kada nakuni bini, Nabi kada nakuni anak, Nabi kada nakuni keluarga.
Yang ditakuni Nabi, ya Jibril, aina ummati, mana umatku Jibril? Apa ujar Jibril? Ya Rasulullah, ini tidak ada satupun manusia yang kubangunkan melainkan engkau ya Rasulullah. Hada ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Hari ini adalah hari kiamat ya Muhammad. Hari ini hari pembangkitan. Orang pertama kali yang kubangunkan adalah engkau. Diperintah oleh Allah membawa pian ke surga. Surga sudah terbuka lebar, sudah disambut oleh para bidadari. Ayo ya Rasulullah, kita ke surga ya Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Demi Allah, tak akan pernah aku mau masuk surga wahai Jibril sebelum kupastikan keadaan umatku selamat, tidak ada yang di dalam neraka. Adakah pemimpin yang kayak itu wahai ini? Pemimpin yang sayang bujur dengan masyarakat, yang pemimpin sayang benar dengan masyarakat, mana ada? Jarang. Apalagi ini musim-musim celek, hati-hati juga kita. Berjanji terus. Hanya udah makan janji. Kina, jangan kina. Wayah ini langsung menghendak toh. Kita nih lebih baik memakan iwak karing dalam piring daripada memakan ayam dalam mimpi. Iyalah gerak. Yang pasti-pasti aja mungkin kina tuh tahu. Kita doakan aja mudahan pemimpin kita mudahan mendapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang dengan masyarakat, pemimpin yang adil. Doa kita berataan, pilih pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, yang mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan cinta Nabi Muhammad dengan kita nih. Kita apa sudah yang kita perjuangkan dengan Nabi Muhammad? Apakah hanya gara-gara acara nangka ini menyumbang 10.000 lalu nyentuh aja dikuya-kuya? Apakah hanya menyumbang acara nangka ini untuk peringatan Nabi, hanya menyumbang untuk misalnya makanan itu aja dikuya? Menaketo aja. Setiap acara aku tepang menyumbang. Nyentuh aja kan dibanggakan ini untuk Nabi Muhammad. Lain untuk panitia kadang. Maka dari itu kalau kita kereda pengorbanan dengan Nabi Muhammad, Nina yang kak ini Nina, ayo. Ada apa yang kita bisa korbankan? Nabi sudah berkorban bukan dengan harta, nyawa dikorbankan Nabi Muhammad untuk kita. Nabi anak dibunuh, Nabi dicari, malam-malam dikepung rumah Nabi Muhammad, lari Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, lari dikejar, anak dibunuh. Untuk siapa Pak? Semua itu adalah untuk kita. Kalau ada Nabi Muhammad, adakah kita bisa memanggil nama Allah? Kalau ada perjuangan Nabi Muhammad, bisakah kita sujud kepada Allah? Kalau ada Nabi Muhammad, tawakah kita membedakan haram halal? Semua ini adalah berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu Nabi Muhammad. Yang sugih-sugih jangan pemalar. Mau ada acara nangka ini takuni panitianya apalagi kurang ada banyu ambil. Ada nasi ambil. Ada amplop gurunya ambil. Jangan amplopnya aja lah. Isinya anak amplop ke guru kada. Jangan ceramah mengharap bayaran dosa. Cuma kenal juga dosanya mengundang penceramah tadi dibayar. Ya gak gerak. Bagaya gerak lah. Bagaya. Masalah itu tergantung niat seseorang aja. Yang hadir juga niatnya apa? Nah kita kada tahu pang niat kita nih masing-masing ada yang tahu. Nah pian pun jangan menyangka ulun kesini nih gara-gara amplop. Karena amplop itu jangankan di Banjar, di Pangkalan pun banyak juga. Luruskan niat mukmin khairum min amalih. Niat orang beriman tuh lebih baik dari amal. Ya ada kisah jar guru bahari. Tuan guru nih guru asal diundang yang diuntingnya makanan tuan amplopnya. Inya ada diisi asisten si ikong manggayolon ini. Ujar gurunya nyambat muridnya, ikam aku diundang orang rumah, ikam jangan duduk higa aku. Menelun duduk bro aja. Kau duduk parak dapur, parak padu. Bapak ulun situ lihati makanannya. Amun makanannya ayam daging kam kode aku kayak ini nah. Jadi mau ini kan itik, ayam, sapi, bari orang sugih, amplop ganal. Berarti aku ceramah 2 jam. Amunnya apam mang bro atau bubur kacang, genggam kayak ini nah. 5 menit ampi aku ceramah. Tulah kayak sok diundang orang. Duduk semurid di parak dapur, parak padu. Toleh gurunya, kayak ada mengkode-kode. Dia gurunya bungol aja kan. Toleh gurunya pulang, kayak ada mengkode juga. Orang bahari rupanya dalam talam tuh asal memakanan tuh ditudung orang koran. Kada tahu isinya apa. Nak membuka supan, cilingi gurunya, bila mengkode. Lihatnya ada bekas plastik-plastik di higa talam.
Jadi kira-kira aja si murid, guru, ya jagurin. 2 jam guru ceramah kadambe. Habis itu berdoa, tolak bala dibaca, haul jamak dibaca, doa kiparat dibaca, doa selamat dibaca. Kai kada kawal lagi mangkat tangan guru kelawasan. Jo kai ku timpiling kana. Ini lawasnya baca. Ini kan orang sugih. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sot orang besorong. Sampai hadapan gurunya. Gambin cap angsa dia. Jo gurunya bungol tambuk kau ni murid sudah kupadahi amunnya daging atau hayam kayak ini. Kalau apam gabin nih kayak ini aja. Aku maka ceramah 2 jam. Ulun guru aja kada melihat dalamnya, melihat bungkusnya tuh ada di situ aja cap angsa. Berarti kan angsa tuh kayak ini guru ay. Memanglah ikhlas nih kan setiap pundasi amal apa aja kan pundasinya ikhlas. Dan ikhlas tuh Pak Ai kada kawapang baya diucapkan ikhlas saya aku ngaleh. Pengamalannya kada semudah itu. Apalagi jadi tuan guru. Banyak kisah. Ada apa-apa kita nih kan orang mau undang tuh kan orang kada nyuruh makan lah guru leh. Orang ke rumah baaruahan. Orang nyuruh baaruahan. Tidak orang nyuruh makanan deh. Jadi pun orang baaruah tuh anak makanan kah anak kade kah? Kada jadi masalah, orang menyuruh baaruahan. Bujur kah? Kita nih yang bungol dari rumah kada makan. Seharusnya makan. Berharap dengan manusia tuh kena sakit hati. Jadi pun hendak undangan tuh makan. Nih sebelum ceramah tadi, bawa guru nih makan dulu ulun. 2 piring ulun nambah. Kenapa? Ulun kada hendak, suah juga kada makan. Sekali habis acara dessert kada makan. Ada guru ulun ceramah. Ini kisah aja bang, ceramah. Acaranya tengah hari ini juga, hari Jumat waktu itu diambil dari rumah jam 8. Ujar panitianya, kita langsung aja guru, pian kami sempatkan supaya kawa khutbah di kampung. Ayo aja, ada sawat makan di rumah. Laju membawa. Aku nih malu lah menyinggahkan ke warung makan, apa kata dunia. Ulun segagah ini minta makan dengan orang. Seharusnya kan panitia yang paham. Kurasakan aja parut. Mungkin aku di sebelah situ singgah, asal sampai situ lalu pulang. Sanu lalu pulang. Anu guru aja kita kada kawa singgah, kita mah hemat waktu karena sampai sana harus sempat pian khutbah. Sampai ke masjid pian pas orang ajan. Ulun khutbah tuh menggatar guru aja. Kelaparan, ulun ini lama. Mun kada makan menggatar orang lamak nih. Ujar ulun astagfirullahaladzim. Jadi khutbah 1 mat aja. Ulun sangka baik aja, ulun pasti habis sembahyang Jumat nih makan. Habis sembahyang Jumat ke rumahan, suruh orang kopi, wan roti. Lawas nunggui habis sudah julun surungan nih. Jadi orang rumah guru silahkan nih makan. Nah lah selamat jago makan roti aja nih. Jadi anak buah ulun tuh makan 3 roti. Kelaparan jualnya. Nasib aja kok nih. Habis tuh guru aja. Kita makanan habis ceramah aja leh ya. Inggih julun, inggih terus ceramah pulang. Habis asar selesai jam 4 hanya rampih. Guru aja ke rumahan, guru aja ulun memasak gangan keladi, guru aja. Ulun dengar gangan keladi nih pian, langsung begurukan parut. Sampai situ pian surung orang. Nah, nih saksinya ada nih anak buah ulun nih. Nih saksinya. Tah, orang. Surung orang gangan keladi, surung orang nasi, surung orang piring basuhan. Ulun kan belum makan. Ulun nyangka masih ada sesurungan. Habis ke sudah aja ulun. Inggih guru itu aja. Hah? Dengan keladi hiji leh jaga. Dah jaga ini ya, parut lapar dia apa aja nyaman. Jadi ulun ketawa melihat anak buah ulun. Kicor kiok maharu keladi. Napa aja ku diharu? Cari iwaknya aja. Saikong dia iwaknya. Keladi warah. Tapi Pak kalau sudah lapar tuh pian bujur je orang bahari, lauk paling nyaman tuh ya lauk lapar. Habis gangan dong kami makan. Han. Amun kada ikhlas, bemamai kita kada jadi masalah kita nangga itu karena orang nyuruh ceramah, jadi orang nyuruh makan. Nih kayak pian mau undang nih, adalah nyuruh makan, dede. Kalau ka guru ngisikan ceramah, awal kan ceramah. Nah kayak itu juga emang kita tulak ke pengantin, boy. Jangan berharap makanannya. Yang penting yakin kalau kita mengabulkan saudara kita yang muslim, Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita ikhlas beratan. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah.
Isra dan Mi'raj ini acara tiap tahun orang mengadakan di mana-mana. Kenapa? Banyak pelajaran kita ambil. Tapi mun mengisahkan dari awal sampai habis, kadang-kadang bisa. Kadang cukup waktu, yang kedua yang mendengar takun juga. Mun ulun bacakan dari awal sampai habis isya kena, paling ulun sarungan aja di sini. Pian boleh. Mun ulun sarungan lapau-lapau itu bukan bicara mah, tuh orang gila namanya. Nah, cuma kita ambil potongan-potongan cerita untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Dardir itu diceritakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti, berbaring di hijr Ismail, baina rujulaini, antara dua orang laki-laki. Siapa? Paman dan sepupu. Nabi di tengah. Bercahaya karena cahaya Nabi Muhammad. Ij'atahul Jibril, tiba-tiba datang malaikat Jibril datang. Datang malaikat Jibril tuh lihat, wa Mikail, dan malaikat Mikail datang. Karena yang memimpin peristiwa ini adalah Jibril dan malaikat yang lainnya. Setelah itu Nabi kita Muhammad sebelum diisrakan dan dimi'rajkan, Nabi itu dibawa kemana? Ke samping sumur Zamzam. Untuk apa? Dibedah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hati, dicuci dengan air Zamzam dengan 3 kali cucian. Apakah hati Nabi rigat? Apakah hati Nabi kita kotor? Nabi Muhammad itu suci di atas suci, bersih di atas bersih. Ini pelajaran aja bagi kita yang menghadap kepada Allah. Kalaulah sholatnya disyaratkan harus suci pakaian, suci badan, suci tempat, satu, sucikan juga hati kita dari segala penyakit-penyakit yang tercela. Kenapa? Penyakit-penyakit yang tercela itu bisa menggerogoti amal kebaikan. Bisa menggerogoti amal kebaikan. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Contoh misalnya, penyakit dengki. Tahu kamu dengki? Dengki itu buai artinya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sudah orang naik pangkat, inya naik tensi. Sudah orang nukul kulkas, inya kedinginan. Orang nukar kipas angin, inya minik kepala. Orang nukar motor, mati kada ketahuan. Itu dengki namanya. Karena orang dengki ini lekas mati. Kenapa? Banyak pikiran. Kalau sudah banyak pikiran, penyakit datangan. Apabila penyakit datangan, ya mati. Maka dari itu jangan ketujuh memikirkan orang. Padaringan orang, ampun orang. Pikirkan padaringan seorang aja. Apa yang sudah didapatkan orang itu, itulah kehendak Allah. Amun kita kada rela, berarti kada rela dengan takdir Allah. Kalau kada rela dengan keputusanku, ya Tuhan, falyatlub, maka cari Tuhan selain aku. Jangan bertuhan dengan aku. Jadi jangan dengki. Dan orang dengki itu bukan orang lain yang celaka. Inya yang dengki itu bahkan merosot. Ya hujung-hujungnya mampus. Anak menjatuhkan orang, bukan orang yang jatuh, inya yang jatuh. Survei membuktikan sudah bro. Ada orang Banjar merantau ke Jakarta. Orang Cina merantau juga ke Jakarta. Perkenalan, orang mana? Orang Cina. Orang mana? Orang Banjar. Umpat bagawi jar Cina. Nyapa aja Banjar, aku gini gak bagawi. Aku nih yang hendak 4 kau bagawi. Jar Cina sama, aku nganggur juga. Kayak ini jar Cina ikam ada kada modal. Mau ada modal sini, aku menjalankan bisnis. Ada aja Banjar kendaraan, jual tuh kendaraan, duitnya sini aja Cina. Cina aku lajari ikam bisnis. Ayo aja orang Banjar. Orang Banjar diserah harap bang. Dapat duit diulahnya pian warung beganding. Ja Cina nyampun kau, nyampun mo. Ja Banjar aku nyapa dijual. Kita berjual obat pengobatan, tapi beda cara. Aku jar Cina pengobatan alternatif, kau pengobatan minuman ramuan aja. Ja Banjar sarahmu juga buka hari pertama. Alhamdulillah laris ampun Cina, 1 kilo antri orang berobat di situ. Banjar seikung dia yang tulak, seikung dia yang datang. Uja Banjar hati orang bersih, ada apa-apa, ini sudah takdir Allah. Mungkin hari ini kada rezekiku, mungkin esok rezekiku. Hari kedua sama pun Cina hibak pun Banjar seikung ngadida. Uja Banjar mati aku kayak ini, tapi nya kada dengki, kada sengaja membuang stres keluar dari warung, kada sengaja melihat betulisan di toko Cina tuh. Tulisannya apa? Siapa berobat pasti sembuh. Ujar Banjar gini, pang maka laris. Ya Banjar aku mau ulah juga. Sekali berobat 10.000, mau kada ampih, ku bayar 100.000. Ayo, ada ke apotek itu, mau ada baik kita berobat di situ. Amun kada ampih kan nya bayar 100.000. Habis pelanggan Cina tuh pian ke Banjar berarti. Siapa kada hakun? Amun kada ampih nya bayar 100. Alhamdulillah setiap orang berobat ampih terus. Cina dengki. Keluar Cina melihat tulisan. Sekali berobat 10.000, kalau kada ampih bayar 100.000. Ujar Cina aku pura-pura garing.
10 kali aku pura-pura garing kada ampih 1 juta yang bayar. Bayangkan 50 kali aku garing 5 juta yang harus bayar. Datang muha orang dengki pura-pura kayak itu nah pinaloyo. Napa aja banjir garing kah? Ja garing aku. Sini aja banjir minum ramuan ko ampih tuh ah. Kena dulu. Ini tulisan bujur kah? Amun kada ampih ikam bayar 100.000. Bujur. Mun kada bujur bapak aku nulis di hadapan dia orang banjar. Ya sudah sini ikam sakit apa? Aku nih garing berat. Garing berat tuh garing apa aja banjar? Aku nih Cina garing mati rasa. Ada tahu gangan manis, ada tahu gangan asam, ada tahu pahit, ada tahu apa? Matanya mati rasa. Ada apa aja banjar? Minum ramuanku, ampih tuh ah. Mana ramuannya? Salim aja banjar, anak-anak buah. Ambil ramuan nomor 12. Ramuannya bernomor. Nah, tuan. Nah, minum aja banjar. Pas hendak ditinumnya sebotol, jangan aja banjar, sesindok aja. Ambil sesindok. Minumnya biar. Alhamdulillah. Muak orang Cina tuh. Uja Cina, kenapa ini rasa tahi kucing? Uja banjar, pas bujur, itu dasar tahi kucing. Berarti pian kada mati rasa, berarti sembuh. Seandainya ini pian padahkan tahi kambing, berarti salah. Ini dasar tahi kucing. Pian minum, jer pian rasa tahi kucing, dasar bujur. Nah, maka dari itu dia banjar dulu 10.000. Langsung sembuh. Orang Banjar luar biasa. Boleh orang Cina tadi, sekali orang dangki ini pian kada sukses, inya mencari jalan lain. 3 hari datang pulang. Uja banjar, garing gak pulang? Kada. Mati rasa kalau kada. Garing kung ini aja yang sekali ini berat. Apa pulang? Minum ramuanku ampih, aja banjar. Ada, ini berat. Berat tuh apa? Aku nih kada pak ingatan. Satu tumat kada ingat. Satu tumat kada ingat. Satu tumat kada ingat. Minum ramuanku jar banjar. Ampih itu ah. Langsung ingat ikam. Mana ramuannya? Salim, ambil ramuan nomor 12. Ujar Cina itu tahi kucing semalam lah. Nah jar banjar, belum minum ampih sudah kau. Bayar dulu 10.000. Tak ingat sudah. Mungol tambuk kada minum 2 kali tahi kucing. Ini pelajaran kisah. Ulun dikisahkan oleh Habib Soleh di Jakarta, Habib Soleh Al-Habsyi. Ini pelajaran kata beliau, semakin kita hendak menjatuhkan orang, bukan orang yang jatuh, kita yang jatuh. Al-hasad yakulul hasanah kama takulun naral khatab. Dangki memakan kebaikan seperti memakannya api akan kayu bakar. Segunung ba'amal 20 kali naik haji setiap bulan umroh, dangki dengan orang kayak tidak apa-apa, habis amal ibadah. Dan penyakit kita nih memang di masyarakat sudah merajalela. Bedangkian seprovisi pang bedangkian nih karena mau pang tuan guru dengan orang berbuhumaan bedangki dedek ini orang berhuma dengan berhuma juga dangki orang tuan guru dengan tuan guru melihat tuan guru bina laris macam-macam nya dangki seprovisi ya lah. Dan yang paling banget orang yang takarang penyakit dangki adalah orang berdagang. Nah sudah berwarung, ada orang berwarung di higa narakai muha. Napa janang laki makarakai muhatu mamu tuh orang sebelah belum awak belum minyak seorang berjualan semalam kada hendak ini berjualan pulang larang orang rezeki gawian silahkan tawa orang mau empati dan menuruti tapi rezeki kada bakalan sama. Kalau hari ini ampun kita kalau esok ampun orang kada kawa. Kalau rezeki kamusang tetap takamusang, kalau rezeki hayam tetap hayam. Itu aja. Ada usah kita mengotori hati kita. Ini sanggup aja carikan bepemok banyu orang mati mandi orang mati kayak apa jenang laki tuh aja siramkan ke warungnya tuh nyaman mati juga usaha ya. Kayak itu sallallahu Nabi Muhammad. Bersihkan hati hasad. Yang kedua apa? Sombong. Kan penyakit dalam dunia ini 2 ini kada bisa hilang. Apabila sugih biasanya sombong, apabila susah dengki. Itu aja. Penyakit orang susah dengki, penyakit orang sugih sombong. Karena orang sombong itu pasti ada yang disombongkan. Amun orang sugih kada suah aku ngarinya dengki. Kenapa? Menyahanda kawa nukar. Yang banyak dengki ini yang susah. Melihat orang nukar kulkas, orang kada kawa. Lalu bamamaywan laki. Coba aja laki orang tuh jangan nyaman batu tukar harta. Mun awak nih dia sudah setengah abad hidup. Jangankan kulkas ya. Sepine tinjak ya kada dapat nukar. Orang tuh dester hanyar. Ini ya, orang begalang emas, awak begalang gede. Itu bini memamai saya. Kami boy bukan kada hendak menggalangi emas. Kami hendak semua laki ini hendak bini itu begalang bekalung.
Tapi kalau sudah rezeki itu tetap saya itu, jangan pian paksa kami menjadi rampok. Kan bini bisa menyuruh laki jadi rampok. Iya, lihat pejabat yang korupsi, kadang-kadang dipanasi bini. Pian nih atasan aja, kada mobil tuh bawahan pian bermobil berataan. Tuh nah duit tuh dikentet sedikit, kada apa-apa. Kalinya apa habar, laki masuk penjara, inya nyaman aja, habis itu kawin pulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Sombong, sedikit membahas masalah sombong. Sombong ini bahaya, Pak. Iblis sudah di surga, jadi guru malaikat, orang yang dekat dan Allah sudah di surga. Bukan belum di surga, sudah di surga. Satu kesalahan sombong, sifat Tuhan. Kayak kita ini surga belum pasti lagi. Sombong, uma-uma dan orang. Aku kada lepe bakawan orang dengan sungai Tuhan toh. Aku ini orang sugih. Apa? Aku bakawan orang yang di perumahan. Moha. Amun yang bekawinan siapa? Amun kada yang susah basuh piring. Akun lah yang galang sampai ke siku suruh basuh piring. Adanya hakun. Kita kadang melarang bakawan dan yang sugih, silahkan, tapi jangan menghina orang susah. Mungkin kita mati, siapa yang turun ke lubang, mungkin ada yang susah. Mungkin kayak kami kenal parut nih, yan, mana hakun. Jangan mengangkat jenazah, mau parut jenuyuh. Jangan menghina. Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Cinta dengan orang fakir itu pian akhlak dari Nabi. Bughdul fuqara min akhlaqil fir'aun. Orang yang kada tujuh dengan orang miskin, itu akhlak Fir'aun. Jangan. Nabi bahkan menjaga perasaan orang miskin. Idza da'ahul miskin ijabahu ajabatam muajjalah. Nabi mun diundang orang miskin laju tulak. Kenapa? Menjaga perasaan orang miskin. Karena orang miskin penyinggungan. Terlambat sedikit tulak sambatnya, mantang-mantang kami susah aja. Makan kada banyak sambatnya pulang, mantang-mantang kami susah, makan sedikit aja guru tuh ya. Padahal gurunya kekanyangan. Nabi menjaga perasaan itu. Jangan kita bahasa sombong, disombongkan apa? Banyak berisi tanah 5-6 hektar berisi tanah, sombong pakai apa? Mun mati tinggal. Banyak sombong dengan mobil, mun mati tinggal. Sombong dengan sawit, mun mati hakunkah dikubur dengan buah sawit aja. Berisi pabrik semen, mun mati cor hakunkah? Kada deh. Ibu-ibu sombong dengan kecantikan, kada lawas kada. Mun sudah 40 kericut sudah moha. Kada percaya caramin ha. Kenali caramin. Biar skincare harga 5 juta, tatap pae mun tuha tuha. Rambut nih kada kawa dikira putih, mun sudah tuha putih, biar pian semer setiap hari putih ha pulang. Jangan disemer-semer. Mun sudah tuha Allah managur kita. Ikam tuh sudah tuha. Jadi mun sudah tuha tuh cari berkumpul dengan pengajian aja lagi. Bahari puas sudah di orkes. Udah tuha nih ke pengajian. Jangan tuha kada merasa tuha. Umur 70 kayak ulun melihat di udah kami. Umur 70 pian masih belejing. Mun anak muda belejing burit gana. Amun ini 70 napa ada? Rambut habang, buku berkacamata hirang. Dari muka kayak Ayu Ting Ting Pang dari belakang. Saya kulihat bah jabong ini pilit ini rupanya. Kenapa dikasih putih pian? Sallallahu Nabi Muhammad. Nih kita yang tua-tua nih ke pengajian aja lagi. Tahawul itu aja lagi. Jangan apalah kita sombong. Sombong tuh identik dengan hendak minta puji gitu aja. Tukar mobil. Mobil hanya bahagia ya lah. Berapa harganya? Ya, 250 juta. Rumah bahagia untungnya pian naik. Sampailah di mamanya orang muji. Kada sampai aja Pak. Kita maka menderita 4 tahun bayar kreditan. Musim yang ini musim kredit, jangan sombong. Makanya jir guru kami apa? Hidup yang tenang itu hidup merasa dititipi, jangan hidup merasa memiliki. Apabila merasa dititipi kada mau sombong. Kenapa? Beri supan. Benda titipan disombongkan. Yalah. Pian, boy dan laki jangan merasa memiliki. Karena cinta bukan harus memiliki. Laki ampun Tuhan. Mun Tuhan hendak mengambil kapan saja, dengan cara apa saja. Bisa cara dengan mati, bisa dengan cara diambil janda. Amun diambil janda, ada apa-apa boy, kehendak Tuhan sudah. Mungkin kita kurang perhatian dengan laki. Nah, makanya servis laki bagus-bagus. Menghadapi laki malam Jumat nih, nang kaya pian hadir ke haul nih. Jincu tak balik, pupur tak balik. Jangan pakai pupur bebiji. Itu pupur bebiji itu pakai kita mengatam. Kada pakai menghadap laki. Mun laki mencium nang kaya mencium tanah kuburan. Baju bagus-bagus menghadapi laki, jangan pakai desterabit. Ketombe sekilo, ketiak bebeu, kahi gigi pekara.
Laki kada mungkin menagur, cuma laki ya Allah, hai kayak ini kayak apa aja laki. Nah, bagus-bagus kita dengan laki. Panggiran dibagusi, keadab dengan laki. Han, yang di Isra dan Mi'rajnya ada Nabi melihat bebinian yang masuk neraka. Uji Nabi, ada sahabat banyak di neraka kulihat bebinian. Lalakian ada lagi sahabat ada, cuma kada banyak bebinian. Uji sahabat, inya kada sembahyang kayak Rasul, oh rajin. Inya kada majlis kayak Rasul, oh pembanyaknya majlis. Lah kesalahannya apa ya Rasulullah? Yang kada berterima kasih kebaikan laki. Kada berterima kasih. Kita nih Pak Iman sudah salah seuting tupang diingatkan bini. Yang kebaikan yang lain kada diingat lagi. Ya orang nyentuh aja sambatinya. Jangan buat. Di balik semua itu masih banyak kebaikan kami dengan pian. Maka dari itu pian baik-baik dengan kami. Laki amun dimamai terus bukan bungol lagi gigileen akhirnya. Laki nih pengulir misalnya dimamai terus. Mana hakun begawi? Coba muninya hendak begawi. Banyak minum. Nih wadai, nih nasi. Oh mai laki kada rasa kada berjejak di tanah lagi Pak lah. Diciumnya pulang tangan kita baik, ciumnya pulang pipi kanan, ciumnya pipi kiri. Hah, sehari kita bertanam yang asalnya 2 meter, amun dicium itu bisa sehektar Pak. Api mun dimamai bini, mana ada dapat ulihan begawi. Sampai ke perumahan bukan begawi, melamun aja gawi kami boy. Apa yang kami lamunkan nasibnya dapat malampir nih. Ya Allah, kapan kau mengambil dirinya? Nah, berdoa kami. Jangan macam-macam boy. Ulun kada melawan karena laki mentang-mentang ulun laki, tapi itu pengayatnya. Pian belum menikah, kunci surga di telapak batis mama. Tapi sudah menikah, maaf, itu kunci surga di kami. Amun pian beribadah rajin tapi kami sakit hati kada bakalan masuk surga, kuncinya di kami. Jerah dahan pian menjadi istri-istri yang soleha. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Buang penyakit sombong, buang sum'ah, buang ujub, buang bersihkan hati kita. Kemudian ditutup hati Nabi Muhammad. Kemudian diisi dada Nabi Muhammad ilmu, yakin, Islam, hikmah, diisi berataan. Ini pelajaran Pak bagi kita. Hidup dalam dunia harus berilmu agama. Amun kada berilmu agama, hidup nang kaya orang di tengah kegelapan. Ujar Luqmanul Hakim, ya bunayya wahai anakku, engkau kada harapan sanggup hidup di tengah kegelapan kecuali dengan cahaya. Apa itu cahaya wahai ayah? Air ilmu. Itu adalah ilmu agama. Tanya bu, anak pondokan, jangan galang menjadi ganalkan. Ada apa-apa guru aja kami panggil kada mondok kada mengaji kada bisa sembahyang hidup payang bayah ini membayar hidup babikin hidup. Jujur kapan? Kita tuh hendak hidup yang kayak apa? Kita pengen anak kita nih soleh solehah, mendoakan kita, bacakan yasin men kita sakaratul maut, itu harapan kita. Coba men anak kada beilmu kayak apa? Ya kisah guru ulun kawin hendak niat mandi junub kada bisa. Pas malam pertama anak minggu bini jangan sentuh harko je bini. Kenapa ujar laki? Kau sudah sah jadi milikku. Bujur je bini. Ada syaratnya. Ulun minta lajari niat mandi junub. Bingung si bungo mikirkan. Ujar laki ku ajarin ini, aku kada tahu, kada diajari. Nah, kada dapat surga dunia. Orang bungul bapadah bungul nyaman. Tapi yang bahaya orang bungul bapadah pintar. Mengarang. Jana sini ding. Duduk sini. Aku melajari kau niat mandi junub berbeda dari yang lain. Kenapa? Bidek ya bini. Kau suahkah mendengar orang haul? Itu adalah haul jama'. Nah ini ngarannya niat mandi junub jama'. Janang bini maksud piannya apa? Maksudku kalau orang niat mandi junubnya sendiri sarungan aja. Kalau ini ku haumi abah umma ikam sekalian sekeluargaan. Kayak apa caranya janang bini? Nama abah siapa? Usman. Ngaran mama siapa? Salamah. Ikam sadeh leh. Enggih. Nah kayak ini dia nawa itu sa'adah wassalamah Usman lillahi ta'ala. Kan mangaradau gawian. Mangaradau jangan berilmu, harus berilmu, ngalih kada berilmu. Kalau setiap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kita menggawi, maka menuntut ilmunya harus wajib juga. Kalau sembahyang wajib, maka menuntut ilmu sembahyang wajib. Kalau berwudu wajib, maka menuntut ilmu wudu, maka hukumnya wajib. Kalau haji kena diwajibkan, belajar manasik haji wajib. Kenapa? Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubar. Orang beramal kada didasari dengan ilmu agama,
kada pernah diterima. Kayak apa hendak menerima kada sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada kalau kisah si Aham dan si Ibad. Ibad penyembahyang, Aham kada. Penantu sama-sama bementuha pengulu. Ujar bini Aham, Jumat ini pian kada sembahyang, angkat batis dari rumah nih kai. Jangan tunggui, ulun kesupan disambati orang. Ujar Aham, aku hendak haja sembahyang, tapi aku kada suah. Ujar ino, ujar nang bini umpati maruai pian Ibad tuh. Mun Ibad rukuk, mun Ibad sujud, mun Ibad buka. Iya kah jenang laki langsung datang Ibad, ini jam 11 sudah, yuk kita sembahyangan. Ya Ibad, aku kada sembahyang, aku hendak belabuh. Ujar Aham, mati aku kayak ini betai. Aku empat siapa? Ujar Ibad, ikam duduk aja tiang masjid di hati orang. Mun orang berdiri, mun orang belum jangan berdiri. Kayak itu leh, benar. Ya si Aham ini menyangka orang sembahyang ini kan kalau sudah ajan kan langsung sembahyang. Sembahyang Jumat kan orang khutbah dulu. Habis orang ajan berdatanglah tukang khutbah membawa tongkat dengan khatib dengan buku khutbah. Menggawil ke kawan. Oi, belum sembahyang mbak absen kah aja? Ya orang bungolnya nenek. Buka orang tadi. Baca orang tukang khutbah. Alhamdulillah. Pendengarnya Aham adalah. Berdirilah si Aham, ada aja Aham. Ketawa tukang khutbah. Ya Aham orang gila mana nek? Terus khutbah. Di penghujung ada kalau ibadallah. Pendengar ibad adalah. Sayang juga dan marwai berdiri pulang belebuh. Bungol tambuk di orang masjidnya nek. Sama masjid kan orang tertawa gara-gara bingung bungol seikong aja. Kadang orang bungol ini mengalihi orang kampung. Iyalah, mengalihi orang kampung. Maka dari itu buat sekolahkan anak. Jangan karena bapandir karena aja anak itu jamun memondok, jamun keluar jadi apa? Jadi manusia. Ada suah aku dengar orang mondok keluar jadi warik. Adalah guru santri pian pas keluar jadi warik. Maksud pian paham. Amun yakin aja keluar pondok begawi apa? Bu, rezeki belum lahir udah ditulis Tuhan. Genangan pian yang sugih itu harus orang berijazah aja kah? Kawan ulun buta huruf sugih 100 hektar sawitnya. Semua sudah ditakdirkan Allah, jangan takutan. Tuhan amun sudah maulah manusia, ini bertanggung jawab. Kita aja kami nih orang tua sebagai abah, maulah anak pian tuh, kami bertanggung jawab. Biar kayak apa tetap kami carikan belanja. Apalagi Allah Ta'ala yang sifat kasih sayangnya luar biasa. Cuma kita nih kadang-kadang mengeluh karena kada bersyukur. Karena banyak kurang terus. Minik kepala, kenapa? Karena kata coba kredit terus. Siapa yang mengeredit tuh, yang di luar tuh? Kita nih setengah mampus membayar. Lalu bermamai dengan kami. Lalu ada pantun. Ya kalau burung pipit, burung punai, bermain di atas kumpai. Ada duit, bini berenai. Kada ada duit, bini bermamai. Guruleh. ngalih doros, sudah ada duit rumah guring buah ketiak, sudah kada ada duit guring hadap kiblat, japai sedikit panas dah, panas saja duit kedida, jangan kayak itu babu. Salahlah Nabi Muhammad, jangan pusing memikirkan rezeki. Kita kadang-kadang kalah wan sapi itu pian kada begawi, kada gana lawak, kada suah aku melihat sapi itu stres. Cacak ini manusia makhluk paling uyuh mencari rezeki, betul gak Pak? Cacak tuh paling uyuh mencari makanan, cacak. Lihat aja, yang dimakan nyamuk bersayap, cacak kada. Ulun nak batakun, yang menyasah nyamuk cacak atau nyamuk ke yang datangi cacak? Amun cacak menyasah terus tuh cacak bungol ngarannya. Menyasah orang terabang. Tapi cacak ini tawakal tinggi, inya yakin rezekinya kada kemana. Begana, ingana. Nah cacak nih, nah nyamuk bungol terabang parak muntung. Nah aja cacak. Maka ulun kada suah mendengar berita cacak gantung diri gara-gara kada kawa makan. Yang ada manusia kada kawa nukar susu bunuh diri sekeluargaan. Berarti mulia cacak. Kada usah pusing, syukuri yang ada itu aja dulu. Hari ini kada balauk, mungkin esok balauk. Kan nyaman hidup. Hidup tuh kayak itu. Ya kalau yakin aja Allah sudah janji dalam Quran yang penting takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhraja. Setiap sesuatu, setiap orang-orang yang takwa, barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang kada disangka-sangka. Lihat apa orang-orang alim. Lihat abah guru sekumpul karena ketaatannya kepada Allah, ilmu yang luar biasa. Nyaranai. Bukan berarti kita harus jadi kayak Sidin juga, kada juga. Ini pelajaran, setiap orang yang takwa kepada Allah, dekat dengan Allah, rezekinya dijamin. Itu aja. Ada usah kita berpusing-pusing. Kalau hari ini dapat 100 tuh, nggak ada kawa berkurang, nggak ada kawa lebih. Bukan melajari jangan begawe, tetapi tawakal kita kepada Allah, ikhtiar habiskan, keputusan air tetap adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak di jalur ilmu agama ya. Amun anak berilmu inya beadab. Kalau inya beadab kita nyaman. Datang melihat kita cium tanganna, hendak tulakna. Walaupun inya kawin biar di hujung dunia, apabila hari raya bulik mak ni tapih pian baharis puas nukarkan ulun tapih bah ini tapih dari ulun. Anak berilmu, anak soleh. Mun anak salah jangan nukarkan tapih. 5 tahun kita kada didajerehinya, mati kawitan kada datang juga. Inya kada berilmu ya lah, inya kada berilmu. Anak kena sudah kita beri ilmu agama, inya kawan didik anak. Abah beadab, anaknya beadab juga kena. Kenapa? Kainya beadab juga, kainya beilmu ya lah. Coba mun kai kada beilmu, anak kada beilmu, cucu kayak itu juga turun menurun, jahil murakab jadinya ya lah. Maka dari itu pala nih, kita sebagai laki-laki ini adalah sebagai contoh. Kita kalau sekedar memberi contoh silahkan, tapi yang menjadi contoh uyuh dicari. Abah guru sekumpul, seorang sosok, seorang guru, bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Kita nih yang tuha-tuha nih, sesadang kelakuan kita. Amun orang ajan masjid tulak ke masjid, cucu melihat, kai ke masjid. Itu direkamnya. Muninya tuha ingat dengan kai, kai ku bahari. Amun orang sembahyang berjamaahnya ke masjid kelanggar, aku kelanggar juga aja cucu. Kenapa? Pelajaran dari kai. Amun kai melajari kada baik, diingatnya juga sampai tuha. Kainya penamparan, cucunya penamparan juga. Kainya kasar bepandir, cucunya kasar juga. Ya aja kisah. Kai mau unjun di parit, 3 jam mau unjun kada dapat. Bapanas habang mata. Datang cucu nang halhalus nggak enak datang. Kai pian apa? Mau unjun bungulai. Sarik. Kada dapat sarik dengan cucu. Mau unjun bungulai. Dapatlah kai, kada bungulai. Umpan apa kai? Cacing bungulai. Sambatan kada bungul. Cucu munyak. Ujar cucu, coba diganti umpannya toh. Ganti apa? Ganti biji durian. Dia apa jar cucunya, jar kainya, ditumbuk. Embah tu bang, campuri kecap. Embah tu bang, campuri saus. Embah tu bang, campuri lumbu. Kawa lah cu, kadang kawa bungulai cucunya. Itu jangan sarik dengan cucu beles. Karena pelajaran dari kai kada terima ambil tantaran unjun, sasahnya cucu tuh. Buka kelilingkannya di rumah, lumpuh kai. Bulik ke rumah, mata padas habang. Datang nang cucu. Ujar nang kai, cu, ambilkan pang tetesan mata, padas mata kai. Enggih, cucu, ambilkan tetesan mata. Nah, kai buka benjelak. Kena dulu aja kai, baca pengaturan tuh kayak apa? Teteskan 1 tetes, diamkan beberapa menit. Oh ya itu kai aja, teteskan. Pas hendak buka, belikit mata. Ujar kai, kenapa belikit nih, cu? Baca pang apa mereknya? Teko kayak aja. Tuh katulahan dengan cucu ngarannya, picak mata sebelah. Ulun kada kawa panjang lebar. Malam ini mengisi pulang ulun di Banjarmasin. Doakan ulun mudah-mudahan sehat walafiat. Sekian berataan malam siang hari ini, mudahan kabul hajat kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal berkat sahibul haul, berkat abah guru sekumpul. Sekali lagi guru-guru yang di muka bukan melajari ulun, tapi sama-sama kita bernasehatan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah turahkan rahmat dan berkahnya pada siang hari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.